Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Libra ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu 9 cawan ya, Nine of Cups. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kalian akan memiliki sebuah harapan dan keinginan yang baru ya. Ini bisa berupa apa saja, misalnya mungkin lagi memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang ya, membeli suatu hal. Bagi yang lain mungkin lagi ingin menyampaikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan kepada seseorang ya, kepada teman, keluarga, ataupun pasangan kamu dalam minggu ini ya. Jadi intinya ada sebuah harapan dan keinginan baru yang akan muncul ya dalam hati kamu untuk minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 6 pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu akan memiliki sebuah keinginan dan harapan untuk melupakan sebuah masalah. Dikarenakan memang beberapa dari kamu baru saja melewati sebuah masalah sulit ya akhir-akhir ini. Di sini kalian lagi memiliki harapan untuk melupakan seseorang atau move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah ya, menuju kondisi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu The Magician. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akhir-akhir ini baru saja mengalami sebuah kekecewaan ya, ada sebuah faktor kekecewaan dan rasa frustasi yang telah kamu alami ketika ingin mewujudkan harapan kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu baru saja mengalami sebuah kegagalan ya, kegagalan ketika ingin mencapai sebuah tujuan ya, kekecewaan ketika menantikan sebuah kejelasan ya, menantikan sebuah berita positif dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah faktor kekecewaan yang baru saja kamu alami belakangan ini ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu tenang dan berpikiran positif ya. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 2 pedang, Two of Swords. Dengan kartu 2 pedang sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kamu mungkin masih akan kekurangan informasi, sehingga nantinya akan membuat kamu sulit untuk bergerak maju ke depan, sulit untuk membuat tindakan dan keputusan baru. Ya, di sini kalian akan merasa seolah-olah berada di sebuah persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih langkah seperti apa yang harus diambil, dikarenakan kekurangan informasi. Misalnya mungkin di sini kalian lagi membutuhkan sebuah kejelasan ya dari seseorang, ya, membutuhkan informasi mengenai pekerjaan dan lain sebagainya, yang nantinya akan membuat hati kamu itu cenderung merasa bimbang dan ragu ya ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi sarankan sekali bagi kalian yang ingin melangkah maju ke depan ataupun membuat keputusan penting, disarankan untuk berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu ya, supaya kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas lagi, supaya kamu bisa mendapatkan sebuah solusi dan masukan yang tepat dari mereka untuk minggu ini ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu 7 koin dan kartu King of Wands. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Selain itu, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan melakukan sebuah evaluasi ulang dengan kartu 7 koin ini ya. Di sini kalian akan memeriksa kembali apa saja yang sudah terjadi selama ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki, langkah dan keputusan seperti apa yang harus diambil dan sebagainya ya. Evaluasi tersebut bisa berupa apa saja. Misalnya mungkin di sini kalian lagi ingin memeriksa kembali kondisi di dalam pekerjaan ya, evaluasi mengenai situasi keuangan, evaluasi mengenai hubungan asmara dengan seseorang dan lain sebagainya ya. Terutama di sini kalian lagi ingin mengevaluasi bagaimana caranya untuk mencapai sebuah tujuan dan ambisi dengan kartu King of Wands di sebelahnya. Soalnya beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja memiliki sebuah ambisi besar untuk mencapai sebuah target dan tujuan ya. Bisa berupa apa saja ya, mungkin target dalam keuangan, target dalam sebuah hubungan dan sebagainya. Akan tetapi mungkin dikarenakan beberapa dari kamu baru saja mengalami sebuah faktor kekecewaan dan kegagalan dengan kartu 3 pedang tadi ya, sehingga otomatis dalam minggu ini kalian lagi ingin meluangkan waktu sendirian untuk berpikir dan melakukan sebuah evaluasi ulang ya. Evaluasi ulang bagaimana caranya ya untuk mencapai tujuan tersebut dalam minggu ini ya. Akan tetapi dengan kartu 2 pedang sebagai tema utama, di sini kalian perlu untuk berhati-hati. Soalnya dengan kartu ini kalian sepertinya masih kekurangan informasi, lagi butuh kejelasan ya. Kejelasan terutama bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk lebih tenang. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Wands dan kartu The Hangman.
Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin mencapai tujuan kalian. Yang kalian butuhkan di sini adalah wawasan yang baru, ya, cara berpikir yang baru lagi. Mungkin metode ataupun cara yang kamu gunakan selama ini tidak tepat, ya, kurang tepat ataupun tidak berlaku lagi. Sehingga dalam minggu ini kalian perlu untuk membuka wawasan yang baru, ya. Cobalah sekali-kali kalian menggunakan sudut pandang yang baru ataupun perspektif yang baru ketika ingin menarik sebuah kesimpulan ataupun ketika ingin berbuat sesuatu hal, ya. Jangan terburu-buru, ya. Jangan lupa dengan kartu Queen of Wands, di sini kalian perlu untuk berpikir yang kreatif lagi. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan ambisius juga. Ya, ketika kalian ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, perlu untuk menggunakan cara yang lebih kreatif. Ya, pergunakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan kalian dalam minggu ini, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 9 pedang dan kartu 3 koin. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin masih mengalami sebuah kekhawatiran dengan kartu 9 pedang ini, ya. Dalam minggu ini mungkin kalian terlalu banyak berpikir ketika ingin membangun sesuatu hal, ya, dengan kartu 3 koin. Misalnya mungkin di sini kalian lagi ingin membangun kedekatan bersama dengan seseorang, ya, membangun kondisi ekonomi keuangan, membangun kondisi di tempat kerja dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 9 pedang ini mungkin ada sebuah faktor kekhawatiran yang masih akan terjadi, yang masih akan kamu alami ketika ingin membangun sesuatu hal tersebut dalam minggu ini. Mungkin dikarenakan faktor ketidakjelasan, ya, yang masih akan kamu hadapi. Soalnya tema utama kalian juga kartunya 2 pedang tadi, ya. Di sini kalian sepertinya masih kekurangan informasi untuk minggu ini, sehingga nantinya justru akan membuat kamu merasa khawatir, ya, sedikit khawatir dan cemas ketika ingin membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan dalam minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Cups dan kartu 10 koin. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kalian akan tiba-tiba mendengarkan sebuah informasi baru, kabar berita, ya, terutama yang berhubungan dengan situasi keluarga dan keuangan untuk minggu ini. Ya, jadi ada sebuah kabar berita yang cukup menarik, ya, yang akan kamu dapatkan mengenai kondisi keluarga di rumah, mengenai kondisi keuangan, ya, ataupun pekerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini. Ya, mungkin ada sebuah berita positif yang tiba-tiba akan kamu dapatkan dalam minggu ini, ya. Jadi kondisi kalian sebenarnya cukup positif dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi perlu untuk selalu bersabar dan jangan lupa dengan kartu 2 pedang sebagai tema utama dalam minggu ini ada sebuah faktor ketidakjelasan, ya, kekurangan informasi yang akan kamu hadapi. Jadi di sini kalian perlu untuk berdiskusi lebih terbuka, ya, dengan orang lain supaya orang lain bisa memberikan sebuah masukan, ya, pendapat kepada kamu untuk bergerak maju ke depan, untuk lebih tepat dalam mengambil keputusan, ya. Soalnya dengan kartu ini kalian sepertinya ada sebuah sumber kekhawatiran, ya. Nah, di sini kalian sepertinya menghadapi ketidakjelasan ketika ingin mendekati seseorang misalnya, ataupun ketika ingin berbuat sesuatu hal, ya, ingin mencapai tujuan dan lain sebagainya. Yang kalian butuhkan di sini ada kesabaran, ya, lebih terbuka dengan orang lain, dan jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Oke? Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.